warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya Malina sebagai CGP Angkatan 10 akan bersama dengan Ibu Asmawar sebagai guru matematika, yang mana di sini kami akan melakukan praktik supervisi di kelas ya Bu ya. Di sini hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi terlebih dahulu Bu. Ya Bu ya, sehingga pada saat nanti pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar. Di sini ketika nanti pada saat observasi saya juga akan mengamati jalannya pembelajaran Ibu selama di kelas Bu. Kemudian adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran nantinya di kelas seperti apa gitu ya Bu ya. Kemudian sebagai persiapan awal nanti Ibu juga melakukan proses pembelajaran di kelas agar lebih siap dan juga percaya diri. Jadi anak-anak juga lebih siap seperti itu Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya berikan kepada Ibu. Yang pertama tentang tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai pada saat mengajar di kelas nanti, tujuannya apa Bu? Di sini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai untuk observasi nanti, yaitu siswa itu bisa menuliskan perkalian dalam bentuk bilangan perpangkatan melalui diskusi kelompok. Jadi diskusi dengan kelompok di antara teman-teman dalam satu kelompok. Kemudian siswa bisa menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan juga dengan melalui diskusi kelompok. Oke, baik ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa Bu kira-kira? Saya berharap di sini dengan adanya diskusi kelompok itu siswa itu bisa belajar dengan aktif sesama kawan, sesama kelompok, sesama kelompok. Kemudian siswa itu dapat lebih percaya diri dalam menyampaikan ide-idenya atau dalam mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian kegiatan pembelajaran itu mencerminkan diferensiasi konten dan juga proses, ada proses kemudian menghasilkan produk. Bagus sekali area pengembangan yang ingin Ibu capai ya Bu ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu terapkan di kelas nantinya Bu? Yang pertama, observasi terhadap sikap dan perilaku peserta didik. Kemudian berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa itu masing-masing untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti yang tadi. Kemudian siswa itu kemudian saya bisa menyesuaikan modul ajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Semoga strateginya, kemudian area pengembangannya nanti bisa diterapkan secara maksimal di kelas gitu ya Bu ya. Ya, di bawah bimbingan Ibu juga nanti kita sama-sama. Iya Bu, semoga nanti kita bisa saling sama-sama melaksanakan supervisi dengan lancar ya Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan observasi di kelas? Insya Allah nanti hari Senin jam 2, 3 Berarti 3 jam ya Bu ya? 3 jam. Baik Ibu, saya akan mencatat nanti pada saat proses pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan melihat proses pembelajaran itu seperti apa, apakah sudah sesuai dengan strategi yang akan Ibu diharapkan hari ini. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana keaktifan siswa seperti itu ya Bu ya. Kemudian saya juga ingin memberitahu Ibu, nanti pada saat setelah observasi akan ada pasca observasi Bu. Jadi pada saat pasca observasi nanti kita akan melakukan proses pasca observasi bersama pengajar praktis saya bersama Ibu Islamnya. Seperti itu Ibu ya. Semoga Ibu bisa bekerja sama dan tidak keberatan ya Bu ya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan pra-observasi hari ini Bu? Dari hasil percakapan ini itu nanti bisa mempermudah saya untuk bisa mempermudah saya untuk mendapatkan persiapan sebelum observasi, yakni tentang strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas ini. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa menerapkan supervisi ini dengan lancar ya Bu ya nanti di kelas. Semoga pembelajaran Ibu juga sukses.
Terima kasih Bu. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini bersama dengan Ibu Guru Matematika, Ibu Asmawar. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita harus membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa kita mulai. Kita lanjutkan dengan membaca satu hari satu ayat. Silakan diambil Al-Quran yang terlebih dahulu. Lalu bacakan dulu, nanti kalian ikuti ya. Taqabbalallahu minkum. Dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirina 'adzaban nar. Sadaqallahul azim. Tolong Qurannya disimpan dulu baru kita lanjutkan dengan pelajaran kita selanjutnya. Lihat hari ini banyak kursi yang masih kosong. Ada beberapa siswa yang tidak hadir. Dan Ibu lihat juga yang tidak hadir itu kebanyakan yang lagi ya, yang kebanyakan lagi yang lagi. Sebelumnya Ibu absen dulu ya, sebentar ya. Tapi yang udah nampak sama Ibu kayaknya Alisa Diki nggak hadir. Kemudian nanti si Romo nggak ada ya. Tapi berjalannya biar kita absen ya supaya kita tahu nanti apa ada itu memang nggak hadir sakit atau isi ya. Ahmad yang Dalali ada laporannya, ada laporan Bapak Ahmad Musahal, ada Aidil, ada kemudian Aisyah Munawarah, ada ya. Alisa Dikin ada, Sandi, Alisa Dikin berarti Sandi. Aslaf Yasalmi, kemudian Asifah Mel Alisa, selanjutnya Jawira, hadir, Jania, Halimatul Ramadana, hadir. Pak Hadapi, Muhammad Jafar, sakit ya laporan kerja. Muhammad Syukur, kemudian Muhammad Khalida, izin. Nailul Kamal ya, hadir. Selanjutnya Namisa, hadir. Muhammad Faiza, hadir. Raja Fahlevi, hadir. Kemudian Rahul, ya, Rahul sakit. Reza Sabila, hadir. Kemudian Sarbal, hadir. Selanjutnya Syahrul Nama, hadir. Tiara Regina, hadir. Kemudian Zatul Paradisa, hadir. Selanjutnya Zahratul Sifat, berapa orang hadir? 5. Ada 1 orang tidak ada lapor. Itu Ahmad Dian. Baiklah, sudah siap dengan perlengkapan kalian?
buku paket, alat tulis dan sebagainya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang pokok bahasan yaitu bilangan berpangkat dan bentuk kata. Saya mau piket papan tulisnya belum dihapus, tidak lupa. Piket papan tulis belum dihapus. Ya, ada itu tidak lupa lihat dulu. Silakan piket dapat papan tulis dulu. Piket dapat papan tulis dulu. Besok kalau udah apa? Kalau udah masuk belum masuk, papan tulisnya itu sudah ya. Oke. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk pangkat ya. Bilangan berpangkat. Gimana? Udah siap belajar? Ya. Semangat? Ya, untuk memancing semangat kita akan tes speaking terlebih dahulu. Dengar apa namanya perintah dari ibu. Bagaimana yang diperintahkan begitu yang kalian lakukan? Oke, 1. Tepuk 1. Berarti ada yang belum konsentrasi. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk. Siapa yang salah? Siapa? Karena salah itu kenapa? Konsentrasi. Berarti belum siap untuk konsentrasinya belum siap. Kita ulangi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tidak tepuk. Siapa lagi? Bilang apa? Belum juga konsentrasi. Kita ulangi sekali lagi Bu Maulia. Kita semua ini udah konsentrasi atau belum? Dengarkan aba-aba dari ibu. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tidak tepuk. Sudah? Sudah. Berarti sekarang kita sudah bisa memulai pelajaran. Oke. Bilangan berpangkat dan bentuk. Sebelumnya udah pernah dengar atau belum? Belum? Belum. Kalian ada kelas berapa? Kelas 3. Di SD dan pernah diajarkan berpangkatan? Masih ingat atau belum? Masih. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan bilangan berpangkat dan bentuk kata. Ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya di SD ya, atau juga pengarahan itu di kelas 1. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Perpangkatan. Kemudian yang kedua, dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama adalah dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan. Kedua, dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Kita dulu. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perkalian. Yang kedua, dapat menentukan hasil perpangkatan dari suatu bilangan. Ini nanti akan berguna juga bagi kalian ke depan. Nanti waktu kalian sudah sekolah di sekolah lanjutan di SMA atau sederajat, atau nanti kalian akan menyambungkan kuliahnya akan berguna. Oke, akan ada kelanjutannya ke depan. Di sini kita akan belajar dengan belajar kelompok. Kita akan membuat kelompok, nah kita belajar kelompok. Nanti di situ kalian akan berdiskusi. Ibu akan membimbing. Nanti kalau yang nggak paham boleh ditanyakan sama ibu. Ibu akan lihat hasil kerja kalian dan ibu akan juga menilai perilaku kalian dalam belajar nanti. Kemudian ada nanti harus mempresentasikan ke Oke. Siap? Ya. Sekarang kita akan duduk kelompok dulu. Silakan duduk menurut kelompok yang sudah kita tentukan kemarin. Ibu bagikan dulu tempat kelompoknya supaya waktunya lebih singkat. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing.
bagikan LKPD, ya. LKPD-nya kalian bagikan. Kemudian kalian lihat, pelajari langkah-langkah yang diperintahkan pada LKPD ini. Apa yang diperintahkan ini kalian ikuti. Kalau tidak paham boleh ditanyakan sama ibu. Dan kalian bukan bekerja sendiri. Sengaja bentuk kelompok untuk bisa bekerja dalam kelompok. Oke, LKPD-nya dibutuhkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kesimpulan. Silakan berbangga dan berbangga. Hasil kerja dari kelompok masing-masing. Sekarang bagaimana pembelajaran kita? Kesimpulannya dulu. Apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Coba, siapa bisa? Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Bintang aja bisa. Bicara gimana aja? Kesimpulannya apa? Dapat menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpakaian. Oke, yang lain. Ibu belum membenarkan atau menyalahkan jawabannya. Apa kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Ada? Anissa bagaimana? Anissa bagaimana? Dapat menentukan hasil dari pembahasan. Dapat menentukan hasil dari pembahasan. Jawaban dari kawan-kawan kalian itu bukan salah, tapi belum tepat. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa perkalian berulang dengan bilangan yang sama bisa dirubah menjadi bentuk perpangkatan. Di mana rumusnya adalah A pangkat itu bisa dirubah menjadi A kali A kali A kali A kali dan seterusnya dikali sebanyak berapa? N per. Ada syaratnya nggak kemarin? Ada syaratnya nggak? Apa syaratnya?
Apa syaratnya? N itu bilangan bulat positif ya. Jadi ini hasil daripada apa? Kesimpulan kalian. Bila perkalian berpangkat, perkalian berulang bisa dibuat, bisa di apa? Bilangan perkalian berulang bisa dibuat menjadi perpangkatan. Mana perpangkatan itu bisa dikatakan dan itu jadi A kali A kali A kali A. Oke, itu kesimpulan kita pada hari ini. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Ada yang ganjel lagi enggak? Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ada, sekarang Ibu lanjutkan dengan memberikan satu soal untuk dikerjakan masing-masing. Sekarang kelompoknya dibubarkan dulu. Lalu kalian kerja di dalam. Oke. Sekarang kumpulkan sebelum jam pelajaran terakhir. Coba buka halaman 7. Buka halaman salah Bu. Halaman 9. Salah. Buka buku halaman 9. Halaman 9. Lihat latihan 1. Latihan 1. Masing-masing kalian untuk mengerjakan yang A dan B. A dan B. Silakan. Untuk selanjutnya sebagai tugas di rumah, ya. Boleh kan tugas ya? Selanjutnya tugas di rumah, tolong lihat masih di latihan 1, dilanjutkan dengan C, D, E dan F. C, D, E dan F. Latihan 1 nomor 1 C, D, E dan F. Oke? Ini dilanjutkan di rumah. Pertemuan berikutnya harus dikumpulkan. Oke. Ibu sih, silakan. Sudah habis, diwakili dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita mulai istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Malina. Di sini saya adalah CGP Angkatan 10 Kabupaten Pidi. Di sini saya ditemani oleh Ibu Asmawar sebagai guru matematika dan juga saya didampingi oleh Ibu pengajar praktik saya, Ibu Islamiyah. Di sini kami akan melakukan wawancara dari pasca observasi yang sudah kami lakukan pada saat sebelumnya. Di sini saya memiliki informasi dan beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu Asmawar terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan kemarin. Seperti itu ya Bu Mawar ya. Kemudian pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu tentang pelaksanaan kegiatan observasi yang sudah dilakukan di kelas kemarin Bu? Alhamdulillah berjalan lancar, walaupun mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Alhamdulillah udah lancar berarti ya Bu ya. Kemudian Bu, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana area pengembangan dan langkah-langkah yang Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran kemarin pada saat observasi di kelas Bu? Di sini saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran yaitu berupa FPP. Kemudian nanti saya akan mengembangkan bagian pengetahuan dan keterampilan. Oke, berarti area pengembangan yang Ibu lakukan adalah di bagian pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya, sesuai dengan apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat observasi kemarin. Kemudian menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin itu sudah berjalan dengan lancar atau belum Bu? Secara garis besar sudah berjalan lancar, cuman masih ada kekurangan. Di sini siswa itu masih belum semuanya aktif. Mungkin ada siswa yang belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya, waktu itu dia bisa, cuman dia belum berani. Itu nanti akan saya coba tahap
tahap ke depan. Berarti menurut Ibu kekurangan atau hambatan yang Ibu alami pada saat observasi kemarin itu berupa apa, Bu? Siswa yang belum Siswa yang belum aktif. mungkin seperti yang saya katakan tadi, mungkin ada siswa yang belum percaya diri, punya rasa percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya walaupun dia bisa. Di situ saya harus mendampingi bagaimana siswa itu mau berbicara, mengungkapkan pendapatnya dan supaya dia itu percaya diri. Berarti itu kira-kira alasannya kenapa kok siswa itu kurang aktif ya Bu ya, berarti kurang percaya diri berarti ya Bu ya. Kira-kira setelah Ibu tadi sudah mengetahui kekurangan atau hambatan pada saat observasi di kelas kemarin, rencana apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Bu, supaya pada saat pembelajaran di kelas itu tidak terjadi lagi seperti itu Bu? Di sini saya akan mencoba membuat kelompok belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Ini nanti administratif akan saya buat bersama administratif, kemudian audiovisual dengan visual dengan visual. Oke, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran tentang bagaimana planning ke depan, rencana ke depan seperti itu ya Bu Asmawar ya. Kemudian saya juga berharap semoga apa yang Ibu rencanakan pada saat pasca observasi ini bisa terrealisasi pada saat rencana ke depannya. Insya Allah. Iya. Saya akan mencoba, nanti kita akan bekerja sama. Iya Bu. Kira-kira kapan nih Ibu Mawar akan melaksanakan rencana atau planning tersebut? Mungkin dalam minggu depan. Oh, dalam minggu depan ya. Baik Bu, saya tunggu ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan pada hari ini, pada saat pasca observasi ini bisa berjalan ke depannya pada saat kegiatan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Terima kasih Bu Mawar atas kesediaannya pada saat wawancara pasca observasi. Semoga kegiatan pembelajarannya ke depan bisa lebih bagus lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sesi ini kepada Ibu pengajar praktik, kepada Ibu Islamia untuk melakukan umpan balik kepada kami pada saat pasca observasi. Terima kasih. Selanjutnya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Malina. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ibu-ibu kita ini hebat-hebat semua, gitu perannya di lapangan luar biasa ya sebenarnya. Nah, ini saya melihat tadi, Masya Allah, dari alur yang Ibu terapkan tadi menggunakan alur kita ya. Jadi memang tahapan-tahapannya sangat terstruktur sehingga mudah terkoneksi dengan target akhir yang Ibu harapkan gitu. Karena memang melalui alur yang seperti ini, alur kita tadi kan kita menggiring persoalan yang datang dari diri kita sendiri, kemudian kita gali semuanya sumber-sumbernya, hambatan, rintangan, sehingga apa yang dan sebelumnya apa yang Ibu rasakan, kemudian digali masalahnya, kemudian apa area yang sudah lancar yang sudah Ibu lakukan kan, kemudian kekurangan Ibu juga apa, atau kekurangan atau hambatan di lapangan seperti apa, dan apa rencana ini sudah sangat tertutup sekali karena memang masalah yang datang dari kita sendiri, hanya kita sendiri yang bisa selesaikan. Cuma kadang-kadang karena kurang tergali barangkali ya, kurang tergali sehingga kadang-kadang kita kurang menemukan solusi dari kita sendiri, sehingga kita secara tidak langsung kadang-kadang sering berharap solusinya dari luar, padahal solusinya ada di kita gitu. Dengan apa ya yang bisa kita lakukan, hanya kita sendiri yang mampu memberi jawabannya seperti yang disampaikan tadi. Nah, tadi seperti yang sudah ditanyakan oleh Bu Malina, di rencana apa nih Bu kalau misalnya kondisinya seperti ini begini ya, sesuai dengan tahapan yang tadi katanya, insya Allah ternyata kita yang tidak nanti auditori dan seterusnya kan, itu luar biasa. Ternyata jawabannya ada di Ibu sendiri, insya Allah sangat luar biasa. Teknis Ibu, cara pendekatan Ibu untuk menggali, mengcoaching Ibu ya, ini luar biasa, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan ini bukan hanya pada saat ini saja, namun setiap ada keluhan-keluhan dari kita semua ya, bukan hanya dari satu masalah ini aja, mungkin masalah-masalah lain juga ketika kita ini ada masalah nih, berarti kita gali atau introspeksi lagi dengan teknik coaching, mau coaching diri kita sendiri minimal, itu ya.
itu sangat penting bagi kita seorang guru. Nah, insya Allah saya yakin ibu-ibu jauh lebih hebat, lebih tahu, lebih ekspresif lagi di lapangan, lebih tahu bagaimana solusi yang terbaik untuk diri sendiri. Itu aja solusi dari saya. Terima kasih, Teman-temannya. Bu. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan supervisi akademik di sekolah kami SMP Negeri 1 Padantiji. Saya Malina dari CGP Angkatan 10 Pemerintah Kabupaten Pidi SMP Negeri 1 Padantiji mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.